semua peserta debat hari ini dan kepada yang terhormat Ibu PI selaku Guru Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Gabriela Purba selaku moderator debat hari ini. Kami sangat senang bisa mengadakan debat tentang pentingnya pendidikan karakter. Apakah pendidikan karakter lebih penting daripada pendidikan akademik? Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan aturan debat kali ini. Pertama, setiap tim akan diberikan waktu selama 3-5 menit untuk menyampaikan argumen awal mereka dan memperkenalkan posisi mereka terhadap topik debat. Kemudian, setiap tim akan diberikan waktu selama 2-3 menit untuk memberikan tanggapan terakhir. Sekarang, saya ingin memperkenalkan tim yang akan berdebat hari ini. Tim pro atau tim afirmasi akan diwakili oleh Rika Situmorang sebagai pembicara pertama, Gebriani Suhombing sebagai pembicara kedua, dan Gracia Sinambela sebagai pembicara ketiga. Sedangkan tim kontra atau tim oposisi akan diwakili oleh Unjuah Lingga sebagai pembicara pertama, Ivan Banurea sebagai pembicara kedua, dan yang terakhir Yeremia Samosir sebagai pembicara ketiga. Baik, sekarang saya memberikan kesempatan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya. Silakan kepada pembicara pertama, Rika Situmorang. Oke, selamat siang kepada kita semuanya. Saya Rika Situmorang sebagai pembicara satu dari tim oposisi akan menyampaikan argumen saya. Kami dari tim pro hadir untuk menyampaikan argumen-argumen yang kuat tentang pentingnya pendidikan karakter dalam kehidupan siswa. Saya percaya bahwa pendidikan karakter bukan hanya sekedar tambahan pada pendidikan akademik, tetapi merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang dapat membentuk siswa menjadi individu yang berakhlak baik, berpikir kritis, dan berkontribusi pada masyarakat. Pendidikan akademik memang penting, namun pendidikan karakter lebih penting karena membentuk individu yang hanya tidak cerdas, tapi juga memiliki moral dan etika yang lebih baik. Pendidikan karakter membantu individu mengembangkan kemampuan sosial, emosi, dan spiritual yang sangat penting dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya, kemampuan berempati dan bekerja sama dengan orang lain. Hal ini dapat membantu individu menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Dan menurut saya, pendidikan akademik yang tidak diimbangi dengan pendidikan karakter dapat menghasilkan individu yang tidak hanya fokus pada prestasi akademik, namun tidak memiliki rasa tanggung jawab dan etika yang baik. Hal ini dapat menyebabkan individu menjadi egois dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Juga, pendidikan akademik yang hanya fokus pada prestasi akademik dapat menyebabkan stres dan tekanan yang tidak seimbang pada siswa sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Dengan pendidikan karakter itu akan dapat membantu individu menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupannya dengan lebih baik. Contohnya, kemampuan mengelola stres dan mengembangkan kesabaran. Hal ini dapat membantu individu menjadi lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Pembicara pertama dari tim pro telah menggunakan waktu selama 2 menit 7 detik untuk menyampaikan argumennya. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Silakan kepada pembicara pertama. Baik, selamat siang bagi kita semua. Saya Unjuah Lingga, pembicara pertama dari tim kontra. Kami tidak setuju tentang mosi tersebut karena di dalam era globalisasi ini, pendidikan akademik menjadi semakin penting dalam mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, kita harus memprioritaskan pendidikan akademik. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan akademik merupakan potensi yang kuat untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang. Tanpa pengetahuan dan keterampilan akademik yang memadai, seseorang akan kesulitan untuk mencapai tujuan dia. Lalu pendidikan akademik itu juga sebagai kunci untuk mencapai tujuan. Pendidikan akademik adalah kunci untuk mencapai tujuan dia.
baik itu dalam bidang karir, bisnis, atau yang lain-lain. Dengan pengetahuan dan keterampilan akademik yang memadai, seseorang dapat mencapai tujuan hidup yang lebih mudah dan efektif. Pendidikan karakter, meskipun penting, tidak dapat menggantikan pentingnya pendidikan akademik dalam mencapai tujuan hidup. Dan pendidikan karakter juga tidak harus dikembangkan secara terpisah dan pendidikan akademik. Pendidikan akademik dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan karakter seperti melalui proyek-proyek yang membutuhkan kerjasama dan kreativitas. Pendidikan karakter tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabaikan pendidikan akademik. Kedua hal tersebut haruslah seimbang dan tidak dapat dipisahkan. Sekian dari saya kembalikan ke Maulana. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontrak. Tim kontrak telah menggunakan waktu selama 1 menit 47 detik untuk menyampaikan argumen. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya. Silakan kepada pembicara kedua. Selamat siang semua, saya Idris Syumbi, pembicara kedua dari tim pro yang menyampaikan argumen saya. 1. Mengurangi masalah sosial. Pendidikan karakter dapat membantu mengurangi masalah sosial seperti kekerasan, bullying, dan kriminalitas. Dengan memiliki karakter yang baik, siswa akan lebih mampu mengelola emosi dan perilaku mereka sehingga mengurangi risiko terlibat dalam masalah sosial. Selain itu, pendidikan karakter juga dapat membantu siswa dalam membangun hubungan sosial yang lebih baik dengan orang lain. Kedua, pendidikan karakter meningkatkan kualitas kepemimpinan. Pendidikan karakter membantu siswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang baik seperti kemampuan mengambil keputusan, mengelola tim, dan berkomunikasi efektif. Dengan memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik, siswa akan lebih mampu memimpin dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Ketiga, pendidikan karakter meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Pendidikan karakter membantu siswa mengembangkan nilai-nilai dan prinsip yang baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan pribadi seperti kepercayaan diri, motivasi, kejujuran, keadilan, dan kesabaran. Dengan memiliki nilai-nilai atau kualitas kehidupan dan prinsip-prinsip yang baik, siswa akan lebih mampu membuat keputusan yang tepat dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Lalu yang terakhir, pendidikan karakter meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Pendidikan karakter membantu siswa mengembangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang baik dalam beragama seperti toleransi, kepercayaan, dan kesabaran. Dengan memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang baik dalam beragama, siswa akan lebih mampu memahami dan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Sekian dari saya, pembicara kedua dari tim pro. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Dari pembicara kedua dari tim pro telah menggunakan waktu selama 1 menit 54 detik untuk menyampaikan argumennya. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada tim kontrak untuk menyampaikan argumennya. Silakan kepada pembicara kedua. Selamat siang semuanya, saya Iwan Benulia, pembicara kedua dari tim kontrak akan menyampaikan argumen saya. Pendidikan akademik memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan dengan pendidikan karakter. Pendidikan akademik dapat mempengaruhi karir, pendapatan, dan kualitas hidup seseorang. Pendidikan akademik juga lebih fleksibel dibandingkan dengan pendidikan karakter. Pendidikan akademik dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat seseorang. Dan pendidikan akademik memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan karakter. Pendidikan akademik dapat membuka peluang bagi seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang. Lalu terlalu fokus pada pendidikan karakter dapat menyebabkan kurangnya perhatian pada pendidikan akademik dalam meningkatkan kemampuan individu untuk bersaing dalam dunia kerja dan global. Hal ini dapat menyebabkan individu menjadi tidak kompetitif dan tidak memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dan fokus pada pendidikan karakter juga dapat mengalih
perhatian, dan pentingnya pendidikan akademik. Contohnya, jika siswa terlalu fokus pada mengembangkan kemampuan sosial, mereka mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari materi akademik yang penting. Hal ini dapat menyebabkan individu menjadi tidak kompetitif dan tidak memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sekian dari saya pembicara kedua dari tim kontrak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontrak. Pembicara kedua dari tim kontrak telah menggunakan waktu selama 1 menit 42 detik untuk menyampaikan argumennya. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya. Saya persilakan kepada pembicara ketiga. Selamat siang semuanya, saya Dewi Sinambela, pembicara ketiga dari tim pro akan menjelaskan argumen saya. Pertama, pendidikan karakter meningkatkan kualitas keterampilan vokasional. Pendidikan karakter membantu siswa mengembangkan keterampilan vokasional yang baik, seperti kemampuan mengoperasikan mesin, mengelola bisnis, dan berkomunikasi efektif. Dengan memiliki keterampilan vokasional yang baik, siswa akan lebih mampu mencapai kesuksesan dalam karir mereka. Lalu kedua, pendidikan karakter meningkatkan kualitas keterampilan berkomunikasi. Pendidikan karakter membantu siswa mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang baik, seperti kemampuan berbicara, menulis, dan mendengarkan. Dengan memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, siswa akan lebih mampu berkomunikasi efektif dengan orang lain. Ketiga, dapat meningkatkan kualitas hubungan keluarga. Pendidikan karakter membantu meningkatkan kualitas hubungan keluarga dengan mengajarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang baik. Dengan memiliki hubungan keluarga yang baik, siswa akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dan mencapai kesuksesan. Dan terakhir, pendidikan karakter lebih berkelanjutan. Pendidikan karakter memiliki dampak yang baik berkelanjutan dibanding dengan pendidikan akademik. Karakter yang baik akan tetap ada sepanjang hidup, sedangkan pengetahuan akademik dapat dilupakan seiring waktu. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menjadi prioritas dalam sistem pendidikan kita. Kami tim pro percaya bahwa pendidikan karakter adalah kunci untuk membentuk siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki moral dan etika yang baik, berakhlak baik, dan berkontribusi pada masyarakat. Kami telah menyampaikan argumen-argumen yang kuat tentang pentingnya pendidikan karakter, dan kami percaya bahwa argumen-argumen kami telah membuktikan bahwa pendidikan karakter lebih penting daripada pendidikan akademik. Sekian pembicara 3 dari tim pro, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Pembicara ketiga dari tim pro telah menggunakan waktu selama 2 menit 1 detik untuk menyampaikan argumennya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada tim kontrak untuk menyampaikan argumennya. Saya persilakan kepada pembicara ketiga. Baik, selamat siang bagi kita semuanya. Saya dari tim kontra ingin menyampaikan argumen saya. Pertama, pendidikan akademik mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan akademik mengembangkan kemampuan berpikir kritis seseorang untuk membuat keputusan yang tepat. Tanpa pendidikan akademik yang memadai, seseorang akan kesulitan untuk membuat keputusan tersebut. Pendidikan akademik mempersiapkan seseorang untuk menghadapi tantangan hidup yang memerlukan kemampuan berpikir kritis yang tinggi. Lalu, pendidikan akademik mengembangkan kemampuan beradaptasi. Pendidikan akademik mengembangkan kemampuan beradaptasi seseorang untuk menghadapi perubahan yang cepat dan tidak terduga. Tanpa pendidikan akademik yang memadai, seseorang akan kesulitan untuk menghadapi perubahan tersebut. Pendidikan akademik mempersiapkan seseorang untuk menghadapi tantangan hidup yang memerlukan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Dan terakhir, pendidikan akademik dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang efektif. Pendidikan akademik dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi efektif seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Tanpa pendidikan akademik yang memadai, seseorang akan kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Pendidikan akademik mempersiapkan seseorang untuk menghadapi tantangan hidup yang memerlukan kemampuan berkomunikasi efektif yang tinggi. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa pendidikan akademik lebih penting daripada pendidikan karakter, karena memberikan individu pengetahuan
dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Baik, sekian argumen saya kembali kepada Rama. Oke, terima kasih. Pembicara ketiga dari tim kontrak telah menggunakan waktu selama 1 menit 40 detik untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih untuk kedua tim atas argumen kalian. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada setiap tim untuk memberikan tanggapan terakhir. Dari tim Pro akan diwakilkan oleh Dikasih Tumorang sebagai pembicara pertama, dan dari tim kontra akan diwakilkan oleh Injualingga sebagai pembicara pertama. Oke, saya persilakan kepada pembicara pertama dari tim Pro untuk menyampaikan tanggapan terakhir. Saya Rika, pembicara pertama, akan melakukan pendapat akhir dari tim Pro. Dalam debat ini, kami telah membahas pentingnya pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Kami telah menyajikan berbagai argumen yang mendukung pentingnya pendidikan karakter, termasuk membentuk individu yang berempati, memiliki keterampilan sosial, mengurangi perilaku negatif, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan hidup. Pendidikan karakter bukan hanya sekedar tambahan, melainkan fondasi yang kuat bagi siswa-siswa untuk tumbuh menjadi individu yang baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan memprioritaskan pendidikan karakter, kita dapat membantu siswa mengembangkan nilai-nilai positif seperti hormat, empati, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa pendidikan karakter lebih penting daripada pendidikan akademik. Saya percaya bahwa dengan memprioritaskan pendidikan karakter, kita dapat membantu siswa-siswa menjadi individu yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih berguna bagi masyarakat. Dalam mengakhiri debat ini, kami berharap bahwa pendapat kami dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk memprioritaskan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembicara pertama dari tim Pro telah menggunakan waktu selama 1 menit 7 detik untuk menyampaikan tanggapan terakhir. Selanjutnya, saya persilakan kepada pembicara pertama dari tim kontrak untuk memberikan tanggapan terakhir. Saya persilakan. Saya juga pembicara pertama akan mewakili kesimpulan dari kontrak. Dalam debat ini, kami telah membahas bahwa pendidikan akademik masih merupakan potensi yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan. Kami telah menunjukkan bahwa pendidikan akademik memiliki peran yang penting lebih besar daripada dalam membentukkan individu yang sukses dan produktif. Kami telah membahas bahwa pendidikan akademik mempersiapkan seseorang untuk menghadapi tantangan hidup yang kompleks dan beragam. Pendidikan akademik juga membuka peluang bagi seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang seperti karir, bisnis, dan yang lainnya. Kami juga telah menekankan bahwa pendidikan karakter tidak dapat menggantikan pendidikan akademik. Pendidikan karakter memang penting, namun tidak dapat menggantikan potensi yang kuat yang dibentuk oleh pendidikan akademik. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa pendidikan akademik lebih penting daripada pendidikan karakter. Kami berharap bahwa kesimpulan ini akan membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat dalam memprioritaskan pendidikan akademik dan pendidikan karakter. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih. Pembicara pertama dari tim kontrak telah menggunakan waktu selama 1 menit 22 detik untuk memberikan tanggapan terakhir. Sekarang debat telah selesai. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua tim yang telah berpartisipasi dalam debat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan debat ini. Semoga debat ini dapat memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.